Pembahasan 1. Mengenal masuk dan berkembangnya Islam di daerah Sumatera masih sukar dipastikan. Berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang yang menyebutkan sekitar abad ke-7 674 Masehi, ada kelompok orang-orang Arab tasbih dan disebutkan oleh W.P. Boyen-FLDT, wilayah perkampungan mereka berada di pesisir barat Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat. Diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad ke-15 sudah memperoleh pengaruh di kerajaan besar Minangkabau, bahwa Islam sudah masuk ke daerah Minangkabau pada sekitar akhir abad ke-15 mungkin dapat dihubungkan dengan cerita yang terdapat dalam naskah kuno dan kerinci tentang Siak Lengih Malim Sabiatullah asal Minangkabau yang mengenakan Islam di daerah Kerinci. Semasa dengan Putri Unduk Pinang Masak Dayang Beranai Tarpati dan Sabatang yang kesemuanya berada di daerah Kerinci. Pembahasan 2. Tommy Pires 1512-1515 juga mencatat keberadaan tempat-tempat seperti Pariaman, bahkan Barus. Dari ketiga tempat ini diperoleh barang-barang perdagangan seperti emas, sutra, gambar lilin, madu kamper, kapu barus, dan lain-lainnya. Seperti tahun ketiga, tempat tersebut juga didatangi 2 atau 3 kapal dari Gujarat yang membawa barang mendagangannya antara lain pakaian melalui pelabuhan-pelabuhan sejak abad ke-15 dan abad ke-16. Hubungan antara daerah Sumatera Barat dengan berbagai negeri terjalin dalam hubungan perdagangan antara lain dengan Aceh. Pembahasan 3. Terdapat ulama terkenal di Sumatera Barat, salah seorang murid Abu Rahum yang terkenal bernama Syekh Burhanuddin 1696-1692. Diulakan ia mendirikan surau dan tradisi sang sultan lagi diulakan merupakan pusat keilmuan Islam di Minangkabau. Tarakat Syariah yang diajarkan terbesar di daerah Minangkabau dan ajaran tasawufnya cenderung kepada syariah dan dapat dikatakan sebagai ajaran Neo-Sufisme. Syekh Burhanuddin dalam masyarakat setempat dikenal sebagai Tuanku Ulakan. Penyebaran Islam yang bersifat pembaruan dan menjangkau lebih jauh lagi mencapai klimaksanya pada awal abad ke-19. Sejak awal abad ke-16 sampai awal abad ke-19 di daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian, sama-sama saling menghargai antara kaum adat dan kaum agama, antara hukum adat dan syariat Islam sebagai tercetus dalam pepatah adat bersandi syara-syara sandi adat. Pembahasan. Sejak awal abad ke-19 timbul pembaruan Islam di daerah Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wahabiyah dan kemudian memunculkan perang Padri, perang antara golongan adat dan agama. Wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pagaruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang negara tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau lambat laun terjadi kebiasaan buruk seperti menjudi, menyabu ayam, dan lain-lain. Bahasan 5. Di antara kaum ulama itu Tuanku Kota Tua dari kampung Kota Tua digarakan agama mengajarkan kemurnian Islam berdasarkan Al-Quran. Melalui beberapa tokoh ulama terutama di daerah Luhak Agam dibentuklah kelompok yang disebut Padri. Mereka itu terdiri atas Tuanku Nan Receh, Tuanku Bangsa, Tuanku Galung, Tuanku Padang Luar, dan lain-lain. Perjuangan kaum Padri itu makin kuat. Hal ini membuat kaum Padri melawan 2 kelompok sekaligus, yaitu kaum adat dan kaum penjajah Belanda, termasuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda tahun 1830-1838 ditandai dengan perlawanan dari Padri yang meningkat dan menyerbuan Belanda secara besar. Diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin dari Padri terutama Tuanku Imam Bonjol dan pertempuran Bentang Bonjol pada 25 Oktober 1830. Raja yang pernah memerintah di kerajaan Sumatera Barat. 1. Adia Marwan. 2. Anangga Marwan. 3. Demang Pandan Utowana. 4. Putih Panjang Rambut 1. 5.
Damoano 7, Dewang Sari Dewano 8, Dewang Sari Mamboano 9, Sultan Alip I Khalifatullah 10, Yam Tuan Raja Jamuyang 1. Peninggalan Kerajaan Pagaruyung 1, Istana Pagaruyung 2, Makam Raja Pagaruyung 3, Prasasti Batu